Halo semuanya. Nah, di episode kemarin kita mengetahui kalau ada orang yang ingin menghancurkan kafe milik Camilla. Meskipun kita sudah tahu siapa pelakunya, tapi bagaimana ya cara Camilla untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Apa? Mereka masih terus buka sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 hari kita mengotori toko mereka dengan segala macam kotoran, namun mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Hah? Bahkan kemampuan membersihkan mereka sepertinya meningkat. Mereka membereskannya dengan semakin cepat. Bodoh, bodoh sekali kalian. Doral, pemilik toko makanan penutup dolar, terus-menerus berdecak kesal. Bagaimana sebenarnya kau menangani masalah ini? Penanganannya sudah sempurna. Bukankah itu karena mereka yang terlalu hebat? Sepertinya mereka hanya merekrut karyawan yang sangat rajin. Diam kau. Pertama kali mendengar kabar bahwa kafe baru akan masuk ke jalan ini, Doral mendengus meremehkan. Sudah tidak terhitung berapa banyak toko yang mencoba menantangnya selama ini. Namun semuanya gulung tikar dalam hitungan bulan. Itu karena tidak ada yang bisa menandingi rasa makanan penutup di tokonya. Toko baru itu pun awalnya dianggap tidak ada bedanya. Meski interior tokonya unik dan sempat membuatnya was-was, namun setelah beberapa hari, tidak ada satupun pelanggan yang terlihat. Dia pun tertawa mengejek, merasa dugaannya benar. Tapi tak lama kemudian, perubahan mulai terjadi. Pelanggan mulai berdatangan ke toko baru itu. Menu-menu aneh seperti es serut hingga makanan penutup yang belum pernah terdengar sebelumnya mulai menarik perhatian orang-orang. Dan tak lama kemudian, omset mereka mulai melampaui tokonya sendiri. Berani-beraninya mereka menyajikan barang aneh begitu sebagai makanan penutup. Tentu saja, awalnya dia menganggap itu bukan masalah besar. Dia pikir orang-orang hanya bereaksi sesaat karena itu barang baru. Namun siapa sangka, semakin lama responnya justru semakin panas. Hingga dia tidak bisa lagi duduk diam melihatnya. Apa sebenarnya yang enak dari makanan seperti itu? Sejujurnya rasanya memang cukup Kau di pihak siapa, ha? Doral sendiri pernah menyuruh karyawannya membeli dan mencicipi rasanya. Sejujurnya, seperti kata karyawannya, rasanya tidak buruk. Bukan hanya es serut atau makaronnya, tapi pada dasarnya keterampilan membuat makanan penutup di sana memang sangat hebat. Dia mendengar bahwa manajer toko itu sendiri yang membuat makanannya dan sempat terpikir untuk membajaknya ke tokonya. Namun dia ditolak mentah-mentah. Berkali-kali dia datang dan membujuk dengan kenaikan gaji pun tidak ada gunanya. Dia bahkan mencoba meniru pembuatan makaron. Dia pikir tidak mungkin dirinya yang memiliki keterampilan terbaik tidak bisa membuat apa yang dibuat oleh wanita tidak berkelas itu. Tapi selalu gagal dan gagal. Ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah melalui banyak percobaan, dia berhasil membuat bentuk yang mirip, namun rasanya sama sekali berbeda. Maka dari itu, dia mengubah metodenya, yaitu dengan mengusir mereka dari jalan ini. Tapi kenapa jadi begini? Itu pun tidak berjalan sesuai rencana. Awalnya, ketika dia menyuruh preman untuk mengganggu operasional toko, dia pikir masalahnya akan selesai dengan mudah. Dia sempat mendengar selentingan bahwa pemilik kafe itu adalah putri dari keluarga Sorpel. Namun dia pikir itu tidak akan menjadi masalah. Duk Sorpel tampak sama sekali tidak tertarik dengan urusan kafe. Ditambah lagi, sang pemilik, Camilla Sorpel, kabarnya sedang meninggalkan kekaisaran untuk urusan bisnis. Dia pikir inilah saat yang tepat. Namun segalanya menjadi kacau. Saat rencananya seolah berjalan lancar selama beberapa hari, tiba-tiba muncul seorang pria yang menghajar para preman itu hingga tak berdaya. Sejak hari itu, tidak ada satupun orang yang mau menerima pesanannya. Bahkan ketika dia menawarkan bayaran lebih tinggi, mereka menolak dan berkata akan mati jika bertemu pria itu lagi. Akhirnya, dia mengubah lagi metodenya dengan membuang sampah. Namun itu pun tidak memberikan efek yang signifikan. Apa tidak ada cara yang lebih baik lagi? Dia harus mengusir mereka dari jalan ini secepatnya. Saat itulah, jendela pecah dengan suara gaduh dan sesuatu melesat masuk hingga menancap di dinding. Itu adalah sebuah anak panah. Doral dan karyawannya tanpa komando langsung menjerit dan tiarap di lantai. Apa itu tadi? Khawatir ada anak panah lain yang muncul, mereka gemetar ketakutan dengan kepala tertunduk untuk waktu yang lama.
Mereka bahkan tidak terpikir untuk memanggil bantuan. Mereka yakin seseorang datang untuk membunuh mereka. Apakah sudah selesai? Namun, karena tidak ada serangan susulan meski waktu telah berlalu, Dorald yang sedari tadi menahan nafas perlahan mulai bangkit kembali. Surat. Melihat ada secari kertas yang terikat pada anak panah yang menancap di dinding, Dorald dengan hati-hati mencabut panah tersebut dan membuka kertasnya. Apa-apaan ini? Pada kertas bertuliskan tagihan tersebut tertera deretan angka yang sangat panjang. Total kerugian operasional 976 gold, 69 silver. Hari ke-1 66 gold, 30 silver. Hari kedua 57 gold, 20 silver. Hari ketiga 49 gold, 82 silver. Total biaya pembersihan. Hari ke-1 17 gold, 80 silver. Hari kedua 24 gold, 20 silver. Hari ketiga 31 gold, 50 silver. Harap diketahui bahwa biaya ini dihitung berdasarkan standar upah minimum per jam. Ini, ini, bahkan biaya deterjen yang digunakan untuk bersih-bersih pun tertulis dengan sangat rinci. Tubuh Doral gemetar hebat. Kali ini getarannya memiliki arti yang sangat berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang dia tahu persis siapa yang mengirimkan pesan itu. Berani-beraninya mereka. Doral merobek kertas itu hingga menjadi serpihan kecil. Beraninya mereka mengirim sampah seperti ini kepadaku. Biaya kebersihan, biaya ganti rugi. Benar-benar lelucon. Gila, apa mereka pikir aku akan memberikan uang sepeser pun untuk... Pada saat itu, jendela kembali pecah dengan suara gaduh. Dan sebuah anak panah melesat masuk menancap di dinding. Doral jatuh terduduk di lantai dengan tubuh yang bergetar hebat. Keberaniannya saat berteriak tadi lenyap seketika, seolah-olah tidak pernah ada. Apalagi sekarang? Pada anak panah kali ini, sebuah catatan juga tergantung di sana. Dengan gerakan ragu-ragu, dia kembali membuka kertas itu dengan hati-hati. H-15? Apalagi maksudnya ini? Apa yang akan terjadi dalam 15 hari? Meski tampaknya memiliki arti tertentu, Doral tetap merobek catatan itu hingga hancur. Namun, beberapa hari kemudian, dia segera menyadari apa arti dari tanggal tersebut. Tagihan, total kerugian operasional 1021 gold, 39 silver. H-14. Sejak hari itu, dua batang anak panah mulai terbang masuk dengan rutin setiap harinya. Satu membawa tagihan, dan satu lagi membawa pemberitahuan tanggal. Seiring mengecilnya angka pada tanggal tersebut, posisi anak panah pun perlahan berubah. Kini, panah-panah itu mulai membidik ke arah jantung Doral. H-3. Ketika waktu tersisa 3 hari, sebuah anak panah melesat dan menyerempet tepat di samping jantungnya. Doral terengah-engah karena syok. Percuma saja dia mencoba bersembunyi atau melarikan diri. Dia sudah melapor ke pasukan penjaga, tetapi tidak ada bantuan sama sekali dengan alasan identitas pelakunya tidak diketahui. Kemanapun dia pergi, dua anak panah itu selalu berhasil menemukannya. Doral harus gemetar ketakutan sepanjang hari. Uang, aku harus ambil uangnya. Akhirnya, dengan nyawa yang terasa sudah di ujung tanduk, dia tidak punya pilihan lain selain berlari tunggang langgang menuju bank. Benarkah kau sudah punya teman? Ya, begitulah. Dia terus mengikutiku dan bilang ingin berteman denganku. Baguslah kalau begitu. Dia bahkan merengek ingin main ke rumah. Benar-benar merepotkan. Camilla menahan tawa yang hampir meledak. Begitu ya, senang mendengarnya. Sama sekali tidak menyenangkan. Aku hanya mengizinkannya karena dia terus-terusan memohon. Berbeda dengan kata-katanya yang mengaku tidak suka, suara Dive yang terdengar dari bola komunikasi itu sangat ceria. Anak yang baru pindah ke akademi beberapa hari lalu itu menceritakan banyak hal kepada Camilla tentang teman barunya. Meskipun dia berusaha bersikap tenang dan seolah itu bukan masalah besar, Camilla bisa merasakan kegembiraan dan rasa bangga yang meluap dari suaranya. Lain kali, kenalkan temanmu itu pada kakak ya. Ah, kenapa? Dave tampak ragu saat diminta memperkenalkan temannya. Kamu tidak mau memperlihatkannya pada kakak. Itu... Hah? Benarkah? Dia tidak mau memperlihatkannya padaku. Kenapa? Apa dia malu punya kakak sepertiku? Ini sedikit mengejutkan. Tepat saat Camilla mulai merasa agak sakit hati karena reaksi yang tidak terduga itu,
Aku cuma tidak mau menunjukkan kakak pada laki-laki lain. Apa? Kakak kan milikku. Mendengar suara gumaman itu, senyum tipis tersungging di bibir Kamila. Kamu tidak ada yang sakit kan? Iya, kakak bagaimana? Tidak sedang flu lagi seperti waktu itu kan? Iya, aku baik-baik saja. Syukurlah, jangan sampai sakit ya. Eh, ayah? Kapan ayah datang? Baru saja. Tak lama kemudian, suara yang akrab terdengar dari dalam bola. Ada apa ya? Apa kau tidak lapar? Apa? Perlu ayah pesankan camilan? Ah, tidak perlu. Hah? Ada angin apa ini? Sejak kapan pria itu mulai perhatian begitu? Apa kepribadiannya berubah drastis dalam waktu singkat? Dave pun tampaknya sangat bingung dengan situasi tak terduga ini. Sepertinya kau sedang menelpon. Iya, ini kakak Kamila. Begitu ya? Ayah? Dave memanggilnya lagi dengan suara heran karena sang Duk tampak tidak punya niat untuk keluar dari kamar. Apa ada hal lain yang ingin ayah sampaikan? Ini tidak mendesak. Selesaikan saja panggilanmu. Hah? Baik ayah. Sepertinya Duk punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan berdua dengan Dave. Camilla yang tidak menyadari bahwa dia telah salah sangka, memberikan salam perpisahan yang tenang kepada Dave. Dave, sepertinya kau sedang sibuk. Ayo bicara lagi lain kali. Baik kak, nanti aku hubungi lagi. Jangan. Maksudku, urusanku tidak mendesak. Jadi tidak masalah kalau kau mau lanjut bicara. Bicara apa sih dia? Meninggalkan suara yang terdengar kecewa itu, Camilla dengan cepat meletakkan bola komunikasinya. Syukurlah, bagaimanapun, dia merasa lega karena Dave tampak baik-baik saja setelah dia pergi. Menyarankannya masuk ke akademi sepertinya adalah pilihan yang tepat. Mendengar suara dari jendela, mata Camilla membelalak. Seseorang berdiri di sana sambil melambaikan tangan. Jenner? Jenner, sang pemilik Han, tiba-tiba menghilang setelah mengantarkan Camilla ke Kekaisaran Fabler, kini muncul kembali. Aku datang untuk menagih sisa pembayaran. Dia masuk melalui jendela dan tersenyum cerah. Camilla menatapnya dengan sedikit bengong. Bagaimana bisa ada pria yang tersenyum secantik itu? Itu bukanlah sosok yang biasa dia temui di Kekaisaran Gracia. Di bawah cahaya rembulan yang redup, senyum cerahnya memberikan atmosfer yang hampir terasa memikat sekaligus misterius. Apakah ini wujud asli dari pemilik Han yang dijuluki penguasa kegelapan? Dulu Camilla menganggap julukan itu sangat menggelikan, tetapi melihatnya sekarang, kata-kata itu terasa sangat cocok. Tapi tunggu sebentar. Sisa pembayaran? Pembayaran apa? Sisa pembayaran untuk permintaan kali ini. Sudut bibirnya melengkung semakin manis membentuk sebuah kurva. Dia sengaja melakukannya untuk memikat orang kan? Kalau tidak waspada, bisa-bisa seluruh uangku terkuras habis olehnya. Apa maksudmu? Aku sudah melunasi semuanya, dari uang muka sampai sisa pembayarannya. Oh, benarkah? Camilla melirik tajam ke arah Jenner yang tersenyum tanpa dosa. Beraninya dia mencoba menagih uang 2 kali. Pihak yang Camilla percayai untuk mengurus masalah toko Doral adalah Han. Dia tidak bertemu Jenner secara langsung, melainkan mendatangi kantor cabang Han secara resmi untuk mengajukan permintaan. Permintaannya adalah kirimkan 1 anak panah peringatan kepada Doral setiap hari. Oh, bukan 1, tapi 2 anak panah. 1 anak panah membawa pesan yang menuliskan secara rinci jumlah kerugian yang dialami toko akibat perbuatan mereka selama ini. Anak panah lainnya berisi peringatan. Itulah alasan mengapa wajah Doral semakin pucat pasi saat hari yang dijanjikan semakin dekat. Uangnya sudah kau terima dengan baik? Iya, berkat bantuanmu. Akhirnya, kemarin saat sebuah anak panah melesat sangat dekat dengan jantungnya, Dorald mengirimkan orang untuk menyerahkan uang ganti rugi. Camilla juga berhasil mendapatkan janji tertulis bahwa mereka tidak akan mengganggu tokonya lagi. Apa yang akan kau lakukan jika dia tetap tidak bereaksi sampai hari terakhir? Dalam permintaan Camilla, tidak ada perintah untuk menghabisi nyawa. Artinya, meski hari terakhir tiba, dia tidak berniat membunuh orang itu. Aku pasti akan mencari cara lain. Tujuanmu bukan uang kan? Kau hanya ingin menghentikan gangguan di tokomu kan? Benar, uang 1.000 koin emas memang jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Tapi bagi Camilla yang berbisnis batu mana, itu hanya uang receh. Dia sama sekali tidak berniat membayar organisasi pembersih hanya untuk menagih uang sebesar itu. Yang dia inginkan adalah menghentikan tindakan Doral yang terus mengganggu seperti serangga. Selain itu,
Dia juga ingin membalas rasa sakit hati yang dialami Lila dan karyawan lainnya selama ini. Berpangku tangan saat ditindas itu bukan gaya aku. Kalau begitu, bukannya ada cara yang lebih praktis? Cara yang lebih praktis? Melihat Jenner yang menyibitkan matanya dengan lembut saat menjawab pertanyaan itu, Camilla menghela napas panjang. Dia langsung paham apa yang dimaksud Jenner dengan cara praktis. Dia merasa ngeri melihat betapa Jenner masih menganggap remeh nyawa seseorang, atau lebih tepatnya, menganggap kematian sebagai hal yang sepele. Benar-benar sulit dimengerti. Entah itu memang sifat aslinya, atau hasil dari kehidupannya yang terus berulang. Terimalah ini. Apa ini? Camilla mengambil sesuatu dari laci kecil di samping tempat tidur dan menyodorkannya. Itu adalah bros berbentuk mawar berwarna hitam legam. Batu mana? Kau bisa langsung mengenalinya. Ada sihir pelindung di dalamnya. Aku memasangnya secara khusus. Ini untukku? Iya. Kenapa? Rasa waspada muncul di wajah Jenner. Meski sudut bibirnya masih tersenyum, tatapan matanya berkilat seolah sedang mencoba membaca niat di balik pemberian itu. Sebagai balasan untuk kejadian waktu itu. Saat itu Camilla terlalu kalut sehingga tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Karena terasa aneh jika hanya mengucapkannya sekarang, dia menyiapkan hadiah kecil ini. Jenner menerima bros itu dan menatapnya dengan pandangan kosong sejenak. Namun tak lama kemudian senyum khasnya kembali muncul. Tapi kenapa ada dua? Itu harusnya aku buat satu saja tadi. Saat membuat bros mawar itu, dia memang menyiapkan satu lagi untuk orang lain. Bagaimanapun, orang itu juga banyak membantunya saat dia berada di Kekaisaran Gracia. Namun, sulit baginya untuk mengatakan agar Jenner menyerahkannya pada orang tersebut. Terima kasih sudah memberiku dua. Iya, sama-sama. Akhirnya, Camilla hanya bisa menghela napas pendek dan menelan kata-katanya. Kalau begitu, bolehkah aku memberikan yang satu lagi kepada orang lain sesukaku? Orang lain? Iya, aku ingin memberikannya pada ayah. Hah? Sepertinya beliau akan menyukainya. Camilla terdiam sejenak melihat Jenner yang tertawa nakal, seolah sudah tahu semuanya. Akhirnya, dia pun ikut tersenyum tipis dan mengangguk pelan.